Aku gadis sukses dan kaya raya, dihina dan ditertawakan karena nikahi pria tua. Beberapa saat kemudian, kubuat mereka menyesali perkataan mereka sendiri. Namaku Alina, aku lahir dari keluarga yang berkecukupan, dikelilingi kehangatan dan kasih sayang yang melimpah. Aku tumbuh di sebuah rumah kecil yang nyaman, dengan halaman depan penuh bunga-bunga yang ditanam oleh ibuku. Ayahku adalah pria pekerja keras yang selalu memastikan kami memiliki segalanya, tidak berlebihan, tetapi cukup untuk membuat kami merasa aman dan bahagia. Setiap pagi aku terbangun oleh aroma kopi ayah dan suara lembut ibu yang membangunkanku untuk bersiap ke sekolah. Hari-hariku diisi dengan tawa dan cerita. Sebuah kehidupan yang kala itu aku pikir akan berlangsung selamanya. Namun ternyata kebahagiaan itu hanya bertahan sementara. Kehidupan indah itu musnah begitu cepat. Hari itu masih terpatri jelas dalam ingatanku, sebuah telepon yang mengubah segalanya. Ayah dan ibuku mengalami kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan pulang dari sebuah acara keluarga. Mobil mereka tergelincir di jalanan licin akibat hujan, menghantam pembatas jalan dan jatuh ke jurang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Dalam sekejap aku kehilangan segalanya. Di usia yang masih terlalu muda untuk memahami arti kehilangan, aku menemukan diriku terjebak dalam pusaran kesedihan yang tak terungkapkan. Rumah kami dijual untuk melunasi hutang-hutang yang aku baru tahu ayah miliki. Tidak ada sanak saudara yang mau merawatku. Mereka semua memiliki alasan masing-masing, dari kesulitan finansial hingga ketidakpedulian. Aku menjadi yatim piatu di usia yang bahkan belum bisa merangkai mimpi dengan jelas. Dunia yang sebelumnya terasa hangat dan aman berubah menjadi dingin dan tak bersahabat. Aku terlempar ke jalanan kota besar, tempat di mana aku harus memulai hidup baru yang jauh dari kata layak. Hari-hari penuh dengan perjuangan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Trotoar menjadi tempat tidurku, sementara langit malam menjadi atapku. Aku belajar untuk bertahan hidup dengan mengais makanan dari tempat sampah, berharap menemukan sisa-sisa makanan yang masih bisa dimakan. Kadang-kadang aku beruntung mendapatkan roti basi atau kulit buah, atau lebih sering aku hanya menemukan rasa lapar yang semakin melilit perutku. Di jalanan, aku menghadapi sisi lain dunia yang tidak pernah aku tahu ada. Kebrutalan dan ketidakpedulian manusia. Aku harus menghindari gangguan dari orang-orang jahat yang melihatku sebagai mangsa empuk. Pernah suatu kali, seorang pria yang kelihatannya baik hati mencoba mendekatiku hanya untuk mencuri tas kecilku yang berisi sisa roti yang aku simpan untuk makan siang. Dunia ini terasa kejam bagi anak kecil sepertiku. Aku masih ingat betapa takutnya aku setiap kali malam tiba. Bayangan gelap dan suara langkah kaki yang tak dikenal selalu membuatku waspada. Aku belajar tidur dengan satu mata terbuka, menggenggam erat apapun yang kupunya, seolah itu adalah harta yang tak ternilai. Namun, meski dunia begitu keras, aku tetap bertahan. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati semua ini, tapi setiap pagi aku bangun dengan harapan kecil yang entah dari mana datangnya. Sebuah keyakinan bahwa mungkin suatu hari nanti hidupku akan berubah. Aku ingat malam-malam dingin saat hujan mengguyur tubuhku yang menggigil. Aku hanya bisa meringkuk di bawah jembatan dengan selai kardus basah sebagai alas. Air hujan merembes, membasahi rambutku, membuat pakaianku lengket dan menusuk tulang-tulangku dengan dingin yang tak tertahankan.
Aku memeluk lututku erat-erat, berharap kehangatan yang tak pernah datang. Suatu malam, aku terbangun oleh langkah kaki yang berat mendekat. Naluriku segera memberitahuku untuk waspada. Dari bayangan gelap, muncul dua pria dengan tatapan mata yang tidak bersahabat. Salah satu dari mereka yang membawa botol bir di tangan, tersenyum miring saat melihatku. Anak kecil, sendirian ya?" katanya sambil mendekat. Aku tidak menjawab, hanya mempererat pelukanku pada lututku sendiri. Aku tahu menjawab mereka tidak akan mengubah nasibku malam itu. "Jangan takut," kata pria yang satunya lagi. Suaranya terdengar kasar namun pura-pura ramah. "Kami cuma mau ngobrol." Aku tahu maksud mereka bukan sekedar ngobrol. Tanpa pikir panjang, aku bangkit dan lari secepat mungkin menerobos derasnya hujan. Aku mendengar mereka berteriak memanggilku. Bahkan salah satu dari mereka mencoba mengejarku. Tapi kakiku yang kecil ternyata cukup cepat untuk menyelamatkanku malam itu. Aku berlari sampai nafasku habis. Sampai tubuhku tak sanggup lagi bergerak. Aku berhenti di sudut gang yang gelap dan sempit, memeluk diriku sendiri sambil terisak. Malam itu, aku menyadari bahwa di jalanan ini, aku tidak hanya melawan rasa lapar dan dingin. Aku juga harus melawan manusia-manusia yang melihatku sebagai mangsa muda. Seseorang yang tidak punya siapa-siapa untuk melindungi. Namun, tidak semua malam hanya berisi pelarian dan ketakutan. Ada kalanya aku menemukan tempat yang lebih aman, meski hanya untuk sementara. Aku pernah tidur di belakang sebuah warung kecil yang sudah tutup, di mana pemiliknya meninggalkan beberapa dus kosong yang bisa kugunakan sebagai alas. Warung itu bisa memberikan perlindungan dari angin malam, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku bisa tidur dengan sedikit lebih nyenyak. Tapi, rasa aman itu tidak pernah bertahan lama. Orang-orang seperti aku, anak jalanan tanpa rumah, sering dianggap pengganggu. Pagi-pagi sekali, pemilik warung itu menemukanku di sana. Wajahnya masam, penuh kemarahan. Dia mengusirku dengan suara keras, menyebutku sebagai anak nakal yang hanya merepotkan. Aku berjalan pergi dengan kepala tertunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Aku tidak ingin menangis lagi. Aku tahu dunia ini tidak akan memberiku simpati. Tidak peduli seberapa menderitanya aku. Semakin lama, aku menjadi lebih waspada dan lebih pandai membaca situasi. Aku tahu kapan harus bersembunyi, kapan harus berlari, dan kapan harus pura-pura tidak ada. Tapi semakin aku belajar bertahan, semakin aku merasa diriku berubah. Aku tidak lagi merasa seperti anak kecil yang sama seperti dulu. Aku menjadi lebih keras, lebih terbiasa dengan rasa sakit, dan lebih kebal terhadap kebaikan yang hanya sesekali datang. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tetap bertahan dalam diriku. Sebuah keinginan untuk keluar dari kehidupan ini. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi, aku tahu aku tidak ingin selamanya menjadi gadis kecil yang tidur di trotoar, yang makan dari tempat sampah, dan yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Di tengah kegelapan itu, aku mulai membuat rencana kecil. Aku mulai mengamati orang-orang yang sepertinya baik hati. Mencoba mencari peluang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar sisa makanan. Aku tahu, itu mungkin akan memakan waktu lama, tetapi aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku akan menemukan jalan keluar dari semua ini. Malam-malam penuh hujan dan dingin itu terus datang, tetapi aku bertahan. Setiap malam yang aku lewati adalah kemenangan kecil. Bukti bahwa aku masih hidup dan belum menyerah. Aku harus belajar bertahan. Jika tidak mencari makan, aku akan kelaparan.
Jika tidak bergerak cepat, aku bisa diserang preman. Apalagi bagi seorang anak kecil sepertiku, segala sesuatu di sini adalah tentang bertahan hidup. Siapa yang lebih cepat, lebih cerdik dan lebih kuat? Sayangnya, aku tidak punya keunggulan di antara semua itu. Pagi-pagi sekali, saat orang-orang baru mulai keluar rumah untuk bekerja, aku sudah berjalan menyusuri trotoar, mengais tong sampah atau memungut apa saja yang bisa kugunakan. Terkadang, aku menemukan bungkus nasi yang masih ada sisa lauknya, atau roti yang sudah mengeras tetapi tetap bisa dimakan. Itu adalah keberuntungan kecil yang membuatku merasa meskipun sebentar, hidupku tidak sepenuhnya suram. Namun, keberuntungan itu seringkali direnggut dalam sekejap. Preman-preman di jalanan yang jauh lebih tua dan lebih kuat dariku selalu mencari anak-anak seperti aku untuk dimanfaatkan. Mereka sering mengawasi dari kejauhan, menunggu saat aku lengah. Pernah suatu kali, aku sedang duduk di pojokan gang, menikmati potongan roti yang aku temukan pagi itu. Dari arah belakang, seorang remaja laki-laki tiba-tiba merebut roti itu dari tanganku. "Ini punya aku sekarang," katanya sambil tertawa mengejek. Aku bisa mencoba merebutnya kembali, tapi dia hanya mendorongku hingga aku jatuh. Aku ingin menangis, tetapi aku tahu air mata tidak akan mengubah apapun. Aku hanya bisa melihat dia pergi sambil melahap roti itu, meninggalkanku dengan perut kosong yang semakin lapar. Sejak saat itu aku tahu bahwa untuk bertahan, aku harus lebih cerdik. Aku belajar untuk tidak menunjukkan apapun yang kupunya, tidak peduli seberapa kecil nilainya. Jika aku menemukan makanan, aku akan memakannya di tempat tersembunyi, jauh dari mata orang lain. Jika aku memiliki sesuatu yang berharga, aku akan menyembunyikannya dengan hati-hati, bahkan jika itu hanya sepotong koin receh. Tetapi dunia di luar tidak pernah memberi jeda. Aku harus terus bergerak, terus berpikir cepat. Ada kalanya aku harus berlari sekuat tenaga, menghindari preman yang mengejarku hanya karena mereka bosan dan ingin bermain-main. Pernah suatu malam, seorang pria dewasa yang mabuk mencoba menarikku ke gang gelap. Aku meronta, menggigit tangannya dengan seluruh tenaga hingga dia melepaskanku. Aku berlari tanpa henti meskipun kakiku terasa seperti akan patah, hingga akhirnya aku menemukan tempat untuk bersembunyi di balik tumpukan kardus. Malam itu aku tidak bisa tidur. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena rasa takut yang begitu dalam. Aku sadar di jalanan ini aku bukan hanya melawan lapar dan dingin, tetapi juga melawan manusia yang bisa menjadi jauh lebih kejam daripada apapun yang pernah kubayangkan. Seiring waktu, aku mulai mengenal anak-anak lain yang hidup di jalanan sepertiku. Beberapa dari mereka lebih tua dan sudah terbiasa dengan kehidupan keras ini. Mereka mengajariku beberapa trik, seperti cara mencari tempat tidur yang aman, cara menghindari preman, dan cara mencari makanan di tempat yang tidak biasa. Namun, tidak semua dari mereka bisa dipercaya. Ada yang mencoba bersikap ramah hanya untuk mencuri apa yang aku miliki. Ada juga yang berusaha memanfaatkanku untuk kepentingan mereka sendiri. Aku harus belajar membaca niat orang dari gerak-gerik mereka. Dari nada suara mereka, dari cara mereka menatapku. Setiap hari adalah perjuangan. Dan setiap malam adalah tantangan untuk bertahan hidup. Ada saat-saat di mana aku merasa sangat lelah. Ingin menyerah saja, membiarkan dunia ini menelanku.
Tapi ada sesuatu di dalam diriku, entah apa yang selalu membuatku bangkit lagi. Aku tahu, hidup di jalanan ini mungkin akan menjadi ceritaku untuk waktu yang lama. Tapi aku bertekad, aku tidak akan membiarkan jalanan ini menghancurkanku. Ada kalanya aku merasa ingin menyerah, tapi harapan kecil tetap ada di dalam hatiku. Aku ingin hidup, meski tidak tahu caranya. Dalam kesendirian dan kesunyian malam, aku sering bertanya-tanya, mengapa nasibku seperti ini? Aku tidak pernah meminta untuk lahir ke dunia ini, apalagi untuk hidup dengan cara seperti ini. Namun, entah bagaimana, di tengah rasa putus asa yang mencekik, ada sebuah bisikan lembut di dalam diriku yang berkata, bertahanlah. Aku tidak tahu dari mana harapan itu datang. Mungkin itu hanya naluri manusia untuk terus hidup. Atau mungkin itu kenangan samar tentang masa lalu yang pernah indah. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, bayangan wajah ibu dan ayahku muncul di pikiranku. Seolah-olah mereka memintaku untuk terus maju. Mereka mungkin sudah tiada, tetapi aku merasa bahwa mereka tidak akan pernah ingin aku menyerah begitu saja. Namun, mempertahankan harapan di dunia yang begitu kejam adalah perjuangan tersendiri. Ada hari-hari di mana aku tidak menemukan apapun untuk dimakan. Perutku melilit hingga rasanya seperti ada pisau yang mengiris di dalamnya. Aku berjalan tanpa arah, mencoba melawan pusing dan kelemahan yang terus menyerang tubuhku. Kadang aku berpikir, apakah lebih baik jika aku berhenti saja? Berhenti mencari makanan, berhenti berlari, berhenti bertahan. Tapi di saat seperti itu, seringkali ada sesuatu yang entah bagaimana mengingatkanku pada nilai kecil kehidupan. Pernah suatu kali ketika aku benar-benar tidak memiliki apa-apa, seorang wanita tua yang kukenal memberiku sepotong roti. Itu bukan roti yang besar, hanya potongan kecil yang mungkin dianggap remeh oleh banyak orang. Tetapi bagiku, itu adalah hadiah besar. Ambillah nak, katanya dengan senyum lembut. Kamu harus kuat ya. Aku tidak bisa berkata apa-apa selain mengangguk dan berterima kasih. Wanita itu pergi, meninggalkanku dengan potongan roti di tanganku dan rasa hangat yang mengalir di hatiku. Itu adalah momen kecil, tetapi cukup untuk membuatku bertahan satu hari lagi. Namun, ada juga hari-hari di mana kebaikan seperti itu terasa seperti mitos. Dunia ini, bagi seorang anak jalanan sepertiku, seringkali lebih banyak menunjukkan sisi gelapnya. Pernah suatu hari, aku hampir menyerah pada godaan untuk mencuri. Aku melihat sebuah toko roti dengan etalase penuh roti segar. Aromanya begitu menggoda, hingga perutku yang kosong semakin terasa perih. Aku berdiri di depan toko itu cukup lama, menatap roti yang seolah-olah memanggilku. Aku tahu itu salah, tetapi rasa lapar membuat pikiranku buntu. Saat aku akhirnya memberanikan diri untuk meraih salah satu roti dari rak depan, tangan seorang pria besar tiba-tiba mencengkram lenganku dengan kuat. "Hei, kamu pikir bisa mencuri di sini dan lolos begitu saja?" katanya dengan suara menggelegar. Aku memohon padanya, menjelaskan bahwa aku hanya lapar. Tapi dia tidak peduli. Dia menyeretku keluar toko dan melemparkan tubuhku ke trotoar. "Pergi dari sini sebelum aku memanggil polisi," teriaknya. Aku menangis di sudut jalan hari itu. Bukan karena rasa malu, tetapi juga karena kenyataan bahwa aku hampir melanggar prinsipku sendiri. Aku tidak ingin menjadi pencuri. Aku ingin hidup dengan cara yang benar. Tetapi dunia ini terus memaksaku berada di ujung jurang. Malamnya, saat aku meringkuk di bawah jembatan untuk berlindung dari angin dingin,
Aku memikirkan apa yang akan terjadi jika aku benar-benar menyerah. Aku bisa berhenti melawan, berhenti mencari makanan, dan membiarkan nasib mengambil alih. Tetapi pikiran itu selalu dibayangi oleh sebuah keyakinan kecil. Keyakinan bahwa hidup ini, meskipun sulit, masih memiliki sesuatu yang berharga untuk kuperjuangkan. Aku tidak tahu apa bentuk harapan itu. Tetapi aku tahu bahwa menyerah berarti kehilangan segalanya. Dan selama aku masih bisa membuka mata setiap pagi, selama aku masih bisa mengambil satu napas lagi, aku akan terus bertahan. Suatu hari, ketika aku terduduk di sudut pasar dengan tubuh penuh luka, seorang pemuda bernama Danu menghampiriku. Wajahnya teduh dan penuh kasih, berbeda dari kebanyakan orang yang biasanya hanya melintas tanpa peduli. Tubuhku yang kurus, penuh memar akibat jatuh saat melarikan diri dari seorang preman beberapa jam sebelumnya, menarik perhatian orang-orang, tapi tak seorang pun berhenti. "Kamu lapar, Dik?" tanyanya lembut. Aku hanya mengangguk pelan, tenggorokanku terasa kering dan aku terlalu lemah untuk berkata-kata. Dia menatapku dengan prihatin sebelum duduk di sampingku, mengabaikan tatapan heran dari pedagang-pedagang di pasar. "Sebentar ya, tunggu di sini." Aku tidak tahu apa yang direncanakan, tetapi aku terlalu letih untuk bergerak. Danu kembali beberapa menit kemudian dengan sebungkus nasi bungkus dan sebotol air mineral. Dia membuka bungkus nasi itu dan menyerahkannya padaku. Aku meraihnya dengan tangan gemetar. Hampir tidak percaya bahwa makanan itu benar-benar untukku. "Pelan-pelan makannya, nanti tersedak," ujarnya sambil tersenyum. Aku menuruti kata-katanya, meskipun rasa lapar membuatku ingin melahap semuanya dalam sekali suap. Nasi itu terasa seperti makanan terenak yang pernah aku makan. Meskipun sebenarnya hanya nasi putih dengan sedikit lauk sederhana. Saat aku selesai, dia menyerahkan botol air itu. Aku meneguknya dengan rakus, membiarkan air dingin itu membasahi tenggorokanku yang kering dan perih. "Kenapa kamu di sini sendirian?" tanyanya setelah beberapa saat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana aku bisa menceritakan seluruh kisah hidupku pada orang asing yang baru saja aku temui. Tapi tatapan matanya begitu tulus, begitu lembut, sehingga aku merasa dia tidak akan menghakimiku seperti orang-orang lain. Aku gak punya siapa-siapa," jawabku pelan. Suaraku hampir tidak terdengar. Danu mengangguk, seolah-olah dia sudah menduga jawaban itu. "Kamu sudah lama di jalan." Aku hanya mengangguk lagi, merasa tidak sanggup mengatakan apapun. Ada sesuatu dalam cara dia berbicara yang membuatku ingin menangis, tapi aku menahannya. "Kamu tinggal di mana?" Aku menuju ke arah jembatan yang terlihat samar dari pasar sini. "Di sana, di bawah jembatan." Dia terdiam sejenak, menatapku dengan ekspresi yang sulit kujelaskan. Ada rasa kasihan di matanya, tetapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang mirip dengan tekad. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu," katanya akhirnya. Aku mengerutkan kening. "Bantu gimana?" tanyaku penuh curiga. Pengalaman hidup di jalanan membuatku sulit mempercayai orang lain, bahkan mereka yang terlihat baik. Danu tersenyum seolah mengerti keraguanku. "Aku gak punya banyak, tapi aku kenal seseorang yang mungkin bisa menolong kamu. Dia punya panti asuhan kecil di pinggiran kota. Anak-anak di sana dirawat dengan baik. Kalau kamu mau, aku bisa bawa kamu ke sana." Kata-katanya membuat dadaku terasa sesak. Panti asuhan. Aku bahkan tidak pernah membayangkan ada tempat seperti itu untukku. Selama ini aku berpikir bahwa hidupku akan selalu seperti ini. Berjuang sendirian tanpa harapan nyata. Tapi kalau aku ke sana, apa mereka bakal mau menerimaku? "Kenapa enggak?" jawabnya sambil tersenyum. "Kamu masih anak-anak, Dik. Tempatmu bukan di jalanan. Kamu punya banyak hak untuk hidup lebih layak." Aku ingin percaya pada kata-katanya, tetapi
Rasa takut dan keraguan terus menghantuiku. Bagaimana jika dia hanya membohongiku? Bagaimana jika ini hanya jebakan? Tapi di sisi lain, aku juga merasa bahwa aku tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Aku nggak tahu, kataku akhirnya. Danu menepuk pundakku pelan. Gak apa-apa, kamu gak harus memutuskan sekarang. Tapi pikirkan baik-baik ya. Aku bakal balik ke sini besok pagi. Kalau kamu mau ikut, aku akan bawa kamu ke sana. Dia bangkit, tersenyum lagi, lalu berjalan pergi. Aku hanya bisa memandanginya, merasa campur aduk antara harapan dan ketakutan. Sepanjang malam itu aku memikirkan kata-katanya. Panti asuhan, tempat yang mungkin memberiku kehidupan yang lebih baik. Jauh dari dinginnya jalanan dan ancaman preman. Tapi aku takut, bagaimana jika aku tidak diterima di sana? Bagaimana jika aku kembali diusir, seperti yang sering terjadi selama ini? Saat pagi menjelang, aku masih belum tahu keputusan apa yang akan aku ambil. Tapi jauh di dalam hatiku, ada sesuatu yang berkata bahwa ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi. Danu membawaku makanan, lalu mengajakku tinggal di rumah kontrakannya yang kecil. Ia seorang karyawan pabrik dengan penghasilan pas-pasan, tapi ia merawatku seperti anaknya sendiri. Rumahnya sederhana dengan dinding yang mulai mengelupas dan perabotan yang sangat minim. Hanya ada satu kamar tidur kecil, sebuah dapur, dan ruang tamu yang sekaligus menjadi ruang makan. Namun, bagi seorang anak jalanan sepertiku, tempat itu seperti surga. Kamu bisa tidur di kamar, aku di ruang tamu saja. Katanya sambil meletakkan sebuah bantal dan selimut di atas kasur tipis di lantai. Aku hanya berdiri di ambang pintu kamar, tidak percaya bahwa ada orang seperti Danu di dunia ini. Aku sudah terbiasa tidur di trotoar, di bawah jembatan, atau di sudut pasar yang dingin dan keras. Kini, aku berdiri di ruangan yang meskipun kecil dan sederhana, terasa begitu hangat. Kenapa kamu baik banget sama aku? Tanyaku lirih. Suara itu hampir tenggelam di antara keraguan dan rasa syukur yang bercampur aduk di hatiku. Danu tersenyum kecil sambil mengacak rambutku dengan lembut. Karena aku pernah merasakan hal yang sama, Dek. Dulu aku juga gak punya siapa-siapa. Tapi ada orang baik yang menolong. Sekarang giliran aku bantu orang lain. Aku tidak bisa menjawab, tapi hatiku terasa hangat. Selama bertahun-tahun hidup di jalanan, aku terbiasa berpikir bahwa dunia ini hanya berisi kekejaman dan ketidakpedulian. Namun, Danu membuktikan bahwa masih ada orang baik, meskipun mereka langka. Hari-hari pertamaku tinggal bersama Danu adalah masa penyesuaian yang aneh. Aku tidak terbiasa dengan kenyamanan kecil yang ditawarkan. Seperti makan nasi dengan lauk sederhana setiap hari, atau memiliki tempat tidur yang hangat. Danu bahkan membelikanku beberapa pakaian bekas di pasar malam. Aku tahu ini gak mewah, tapi lebih baik daripada yang kamu pakai sekarang. Katanya sambil menyerahkan celana panjang dan kaos lusuh yang sudah bersih. Aku memandang pakaian itu dengan mata berkaca-kaca. Makasih mas, kataku pelan. Danu hanya tersenyum dan melanjutkan makan malamnya. Dia tidak pernah meminta apapun dariku, bahkan tidak pernah memaksaku untuk bercerita tentang masa laluku. Tapi entah kenapa, aku mulai merasa nyaman untuk membuka diri padanya. Satu malam, saat kami duduk di lantai ruang tamu setelah makan malam, aku memberanikan diri untuk bertanya. Mas Danu, kenapa dulu kamu gak punya siapa-siapa? Dia diam sejenak, menatap gelas teh di tangannya sebelum menjawab. Orang tuaku meninggal waktu aku masih kecil. Sama kayak kamu, bedanya aku beruntung karena ada tetanggaku yang mengurus aku. Tapi mereka juga gak kaya. Jadi setelah aku cukup umur, aku harus kerja sendiri untuk bertahan hidup. Aku mengangguk pelan. Berasa ada hubungan yang aneh antara kami. Nasib kami mirip, tetapi Danu berhasil menemukan jalan untuk keluar dari kesulitannya. Dia adalah gambaran masa depan yang mungkin bisa aku capai jika aku cukup kuat dan beruntung. Namun hidup bersama Danu tidak selalu mudah. Penghasilannya sebagai karyawan pabrik sangat terbatas.
Dan ada kalanya kami hanya makan dengan nasi dan garam. Tapi Danu tidak pernah mengeluh, bahkan saat dia pulang kerja dengan wajah lelah dan tubuh letih. "Kamu harus sekolah, Dek," katanya suatu malam saat kami sedang duduk bersama. "Sekolah?" tanyaku. Bingung. Kata itu terasa asing bagiku, seperti sesuatu yang jauh di luar jangkauan. "Iya, kamu gak bisa selamanya hidup seperti ini. Kalau kamu sekolah, kamu bisa punya masa depan yang lebih baik," jelasnya. "Tapi aku gak punya uang buat sekolah." Danu tersenyum. "Aku yang ngurus. Aku bakal cari cara. Kamu gak usah mikirin itu." Aku terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Pikiran tentang sekolah terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Tapi di sisi lain aku tahu bahwa Danu tidak pernah berbicara sembarangan. Namun konflik mulai muncul ketika Danu harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan kami berdua. Penghasilannya yang pas-pasan semakin terasa berat, dan aku bisa melihat betapa lelahnya dia setiap hari. Suatu malam, aku mendengar suara batuknya yang keras dari ruang tamu. Aku keluar dari kamar dan melihatnya duduk di lantai, memegang dadanya dengan wajah pucat. Mas sakit ya?" tanyaku panik. "Gak apa-apa, cuma kecapean," jawabnya sambil tersenyum lemah. Tapi aku tahu itu lebih dari sekedar kelelahan. Aku mulai merasa bersalah karena telah menjadi beban baginya. Jika bukan karena aku, mungkin hidup Danu akan lebih mudah. Pikiran itu menghantuiku setiap hari, membuatku bertanya-tanya apakah kehadiranku adalah hal yang benar untuknya. Namun, di tengah semua kekhawatiran itu, Danu selalu meyakinkanku bahwa aku adalah bagian dari hidupnya sekarang. "Kita keluarga, Dek," katanya suatu malam. "Dan keluarga saling jaga apapun yang terjadi." Kata-kata itu membuatku menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa aku memiliki seseorang yang benar-benar peduli padaku. Danu menyekolahkanku meski itu berarti ia harus bekerja lembur dan mengurangi kebutuhannya sendiri. Ia berkata, "Aku ingin kamu punya masa depan yang lebih baik, Alina." Kata-kata itu terukir dalam benakku. Tapi bersamaan dengan itu, rasa bersalah juga tumbuh di hatiku. Aku melihat bagaimana lelahnya dia sepulang kerja. Wajahnya pucat dan matanya yang cekung seperti memikul beban berat yang tak pernah ia keluhkan. Setiap pagi Danu membangunkanku dengan suara lembut. "Bangun Alina, nanti kamu telat ke sekolah." Ia menyiapkan sarapan sederhana, kadang hanya roti kering dan teh manis, sebelum mengantarkanku ke sekolah dengan sepeda tuanya. Sepanjang perjalanan ia selalu memberiku semangat. "Sekolah itu penting Alina, kalau kamu rajin belajar, nanti kamu bisa jadi orang sukses. Kamu bisa keluar dari semua ini," katanya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk, meski di dalam hatiku ada perasaan berat. Aku tahu apa yang dia korbankan untukku. Uang yang seharusnya ia gunakan untuk kebutuhan dirinya sendiri, kini digunakan untuk membayar biaya sekolah, membeli seragam, dan bahkan buku pelajaran. Aku mulai merasa bahwa beban hidupnya terlalu besar karena keberadaanku. Di sekolah, aku menjadi anak yang pendiam. Teman-teman sekelasku, meski tidak semuanya berasal dari keluarga kaya, hidup mereka jelas lebih baik dariku. Mereka berbicara tentang mainan baru, acara televisi, atau liburan keluarga, hal-hal yang terasa seperti dunia lain bagiku. Pernah suatu hari saat jam istirahat, seorang teman bertanya, "Kenapa seragammu kelihatan kusam Alina? Kamu gak punya seragam cadangan ya?" Aku hanya tersenyum kaku, tidak tahu harus menjawab apa. Seragamku memang sering kupakai berulang-ulang, karena Danu hanya mampu membelikanku satu set. Aku mencuci seragam itu setiap malam dan menggantungnya di sudut kamar berharap besok pagi sudah kering. Meski begitu, aku mencoba untuk tidak mengecewakan Danu. Aku belajar dengan giat, mengerjakan semua tugas, dan berusaha mendapatkan nilai bagus. Di setiap rapor, aku ingin ada sesuatu yang bisa kubawa pulang sebagai hadiah untuknya. Sebuah bukti bahwa
Semua pengorbanannya tidak sia-sia. Namun, pengorbanan Danu mulai menuntut harga yang lebih besar. Tubuhnya semakin kurus dan batuknya semakin sering terdengar. Suatu malam saat ia pulang kerja, aku melihatnya hampir jatuh pingsan di depan pintu. "Mas, kamu gak apa-apa?" Aku segera membantunya duduk. "Cuma kecapean Alina, gak usah khawatir," jawabnya dengan senyum yang lemah. Tapi aku tahu, itu lebih dari sekedar kelelahan. "Mas, harus periksa ke dokter," desakku. "Ya dokter mahal dik, uang kita lebih baik dipakai untuk kamu sekolah." Aku terdiam, tidak bisa membantah. Tapi di dalam hatiku, aku merasa hancur. Aku tidak ingin sekolahku menjadi alasan dan terus mengabaikan kesehatannya. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk berbicara. "Mas, aku gak apa-apa gak sekolah, aku bisa kerja bantu mas." Danu langsung menatapku dengan tajam. "Jangan pernah ngomong begitu lagi Alina. Masa depan kamu gak boleh berhenti di sini. Aku kerja keras bukan untuk diriku sendiri. Aku kerja supaya kamu gak harus hidup seperti aku." Aku menangis malam itu. Di satu sisi, aku ingin menghormati keinginannya. Tetapi di sisi lain, aku tahu bahwa Danu tidak bisa terus seperti ini. Konflik itu semakin memuncak ketika suatu hari, Danu pingsan di pabrik tempatnya bekerja. Seorang rekannya membawanya pulang ke rumah, dan aku terkejut melihat betapa parah kondisinya. Wajahnya pucat pasi, dan napasnya terdengar berat. "Mas harus dirawat," aku memohon dengan air mata mengalir deras. "Aku gak apa-apa dek," katanya sambil mencoba tersenyum, meski jelas tubuhnya tidak mampu lagi. Aku tidak bisa lagi diam. Dengan uang tabungan yang sedikit ia sisihkan untukku, aku membawanya ke klinik terdekat. Dokter mengatakan bahwa Danu menderita gangguan paru-paru akibat terlalu sering terpapar debu di pabrik tanpa perlindungan yang memadai. "Dia butuh istirahat total dan pengobatan rutin," kata dokter. Tapi bagaimana mungkin Danu bisa istirahat total? Dia satu-satunya orang yang menopang hidup kami. Aku tahu dia tidak akan mau berhenti bekerja. Bahkan jika itu berarti mengorbankan kesehatannya. Malam itu, setelah kami pulang dari klinik, aku memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Aku mulai mencari pekerjaan, meskipun aku tahu usiaku terlalu muda untuk diterima dimanapun. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin membantu Danu, seperti dia telah membantuku selama ini. Ketika Danu tahu apa yang kulakukan, dia marah besar. "Alina, kamu gak boleh kerja, tugas kamu adalah sekolah," katanya dengan nada yang belum pernah aku dengar sebelumnya. "Tapi mas, aku gak bisa terus begini. Aku gak mau mas sakit lagi," aku membalasnya. Air mata mengalir di wajahku. "Alina," katanya lebih lembut, menatapku dengan mata yang penuh kasih. "Aku janji aku bakal baik-baik aja. Tapi tolong jangan sia-siakan kesempatan ini. Sekolah adalah jalan keluar kamu dari semua ini. Kamu, kalau berhenti sekarang, semua perjuangan kita akan sia-sia." Kata-katanya membuatku terdiam. Aku tahu dia benar, tetapi aku juga tahu bahwa waktu kami semakin terbatas. Dan dalam keheningan malam itu, aku bersumpah bahwa apapun yang terjadi, aku akan melakukan segalanya untuk membalas pengorbanannya ketika aku lulus SMA. Danu mendorongku untuk melanjutkan pendidikan. "Jangan takut bermimpi besar," katanya sambil menepuk bahuku dengan penuh semangat. Meski hatiku berat meninggalkannya. Aku tahu ini adalah mimpi yang ia perjuangkan sejak hari pertama ia menyelamatkanku dari jalanan. Dengan dukungan penuh dari Danu, aku memilih kuliah di luar pulau, di sebuah universitas ternama. Saat keberangkatan, ia mengantarku ke terminal bus dengan sepeda motor bututnya yang sudah sering mogok. "Jaga diri baik-baik Alina, jangan lupa kabari aku kalau ada apa-apa," katanya dengan senyum hangat yang khas, tapi matanya, aku bisa melihat kerisauan yang ia sembunyikan.
Saat keberangkatan, ia mengantarku ke terminal bus dengan sepeda motor bututnya yang sudah sering mogok. Alina, Mas, aku gak yakin ini keputusan yang benar. Aku takut ninggalin Mas sendiri di sini. Alina, jawabnya lembut. Kamu harus percaya. Aku sudah lama menunggu hari ini. Lihat, kamu sudah besar, sudah lulus SMA. Sekarang mau kuliah, aku gak mau kamu kehilangan kesempatan ini. Hanya karena khawatir sama aku. Aku memeluknya erat mencoba menahan tangis. Aku tahu ia selalu mendahulukan kebahagiaanku di atas segalanya. Tetapi aku juga tahu betapa beratnya hidup yang ia jalani tanpa aku di sisinya. Di universitas, dunia terasa sangat berbeda. Aku bertemu dengan orang-orang yang berasal dari latar belakang yang jauh lebih baik. Mereka berbicara tentang liburan ke luar negeri, mobil pertama mereka, atau rencana bisnis keluarga. Sementara aku, anak jalanan yang pernah tidur di trotoar, merasa seperti ikan kecil yang terlempar ke lautan luas. Namun seringkali, aku merasa ragu pada diriku sendiri. Aku mengingat wajah Danu dan semua pengorbanannya. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus membuktikan bahwa semua jerih payahnya tidak sia-sia. Kuliah itu berat, terutama karena aku tidak ingin sepenuhnya bergantung pada Danu. Aku mulai mencari pekerjaan paruh waktu, menjadi pelayan di sebuah kafe kecil di dekat kampus. Setiap bulan aku menyisihkan sebagian dari gaji kecilku untuk dikirimkan ke Danu. Alina gak usah kirim uang ke aku. Kamu butuh itu buat biaya hidup kamu. Protes Danu saat aku mengabari bahwa aku telah mentransfer uang ke rekeningnya. Mas, aku gak bisa tenang kalau Mas gak punya apa-apa di sana. Percakapan itu menjadi rutinitas kami. Danu selalu menolak setiap aku tetap keras kepala. Bagiku, itu adalah caraku untuk sedikit membalas budi padanya. Percakapan itu menjadi rutinitas kami. Namun selama bertahun-tahun aku tinggal jauh darinya, aku mulai merasakan bahwa sesuatu berubah. Danu semakin jarang menelpon dan ketika aku menelpon, suaranya terdengar lemah. Aku cuma kecapean Alina, kerjaan di pabrik makin berat. Katanya setiap kali kutanya tentang keadaannya. Aku tahu dia sedang berbohong. Suaranya yang dulu penuh semangat kini terdengar lesu. Dan ketika aku mendesaknya untuk bicara jujur, dia selalu menghindar. Suatu hari, saat libur semester, aku memutuskan untuk pulang tanpa memberitahu Danu. Aku ingin memberinya kejutan. Namun ketika aku tiba di depan rumah kontrakannya, aku terkejut melihat kondisinya. Rumah itu tampak lebih kumuh daripada sebelumnya. Dan di dalamnya, Danu terbaring di kasur tipis dengan tubuh yang terlihat kurus. Mas, seruku sambil berlari mendekatinya. Alina, kok kamu gak bilang mau pulang? Katanya dengan senyum lemah. Mas kenapa gak pernah bilang kalau keadaan Mas kayak gini? Aku menahan tangis. Melihat wajahnya yang begitu tirus. Aku cuma gak mau kamu khawatir. Kamu sudah cukup terbebani dengan kuliah kamu ini. Ini cuma kecapean. Jawabnya seperti biasa, mencoba menenangkan. Namun, aku tahu ini bukan sekedar kecapean. Danu terlalu lama mengabaikan kesehatannya. Aku segera membawanya ke rumah sakit, meskipun ia berulang kali menolak. Dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah kritis. Penyakit paru-parunya telah berkembang menjadi komplikasi yang lebih serius karena tidak pernah diobati dengan benar. Hatiku hancur mendengar diagnosis itu. Selama ini, aku sibuk mengejar mimpiku. Sementara Danu perlahan-lahan menyerah pada tubuhnya yang lemah. Mas kenapa? Mas gak pernah bilang. Aku bisa pulang, aku bisa bantu Mas. Jawabku dengan suara yang penuh tangis. Danu mengeleng pelan. Alina, hidup kamu lebih penting. Aku gak mau kamu kehilangan kesempatan buat jadi orang sukses. Aku gak apa-apa. Tapi aku tahu ia tidak baik-baik saja. Selama beberapa minggu, aku tinggal di rumah untuk merawatnya, melewatkan kelas-kelas penting di kampus. Aku tidak peduli. Bagiku Danu adalah segalanya. Namun ia tetap memaksaku untuk kembali ke kampus. Alina, dengar. Aku gak akan maafin diri aku kalau kamu sampai gagal gara-gara aku. Kamu harus kembali.
kamu harus lulus, katanya dengan tegas. Aku tidak ingin pergi, tetapi aku tahu bahwa ia benar. Dengan berat hati aku kembali ke universitas, tetapi aku tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa memikirkan Danu. Hingga suatu hari, kabar yang kutakutkan itu datang. Seorang tetangga menelponku, memberitahu bahwa Danu telah berpulang. Aku merasa dunia runtuh. Orang yang telah menjadi segalanya bagiku, yang memberiku hidup kedua, telah pergi. Aku pulang dengan hati yang hancur, tetapi di meja kecil di rumah kontrakan kami, aku menemukan sebuah surat. Tulisan tangannya yang lemah menyiratkan betapa keras ia berusaha untuk meninggalkan pesan terakhir. Alina, aku tahu suatu hari ini akan terjadi, dan aku gak mau kamu merasa bersalah. Aku sudah hidup cukup lama, dan untuk melihat kamu tumbuh jadi orang yang hebat itu sudah cukup buatku. Ingatlah bahwa aku selalu bangga padamu, dan aku ingin kamu terus maju. Jangan pernah menyerah. Dunia ini keras, tapi kamu lebih kuat. Aku tahu kamu bisa meraih semua yang kamu impikan. Aku mencintaimu seperti adikku sendiri, Danu. Aku menangis tanpa henti malam itu. Memeluk surat itu seolah itu adalah sisa terakhir dari kehadirannya. Namun, aku tahu bahwa aku tidak boleh berhenti di sini. Aku harus melanjutkan perjuangan. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk menghormati semua yang telah Danu korbankan untukku. Selama kuliah, Danu terus mengirimiku uang. Meskipun aku tahu itu sulit baginya. Aku mencoba menghemat dan bekerja sambilan agar tidak terlalu membebaninya. Tapi setiap kali aku mengatakan bahwa aku baik-baik saja dengan penghasilanku, Danu hanya tertawa kecil di tapan. Kamu gak usah khawatir soal itu, Aina. Aku cuma mau kamu fokus kuliah, aku masih kuat kerja. Katanya dengan nada ceria yang seringkali terasa dipaksakan. Namun, aku tahu kenyataannya tidak seperti itu. Aku tahu betapa kerasnya ia bekerja hanya dengan memastikan aku memiliki kehidupan yang lebih baik. Ia bekerja lembur hampir setiap malam, bahkan mengambil pekerjaan tambahan di akhir pekan. Semua itu ia lakukan agar aku bisa menyelesaikan kuliah tanpa hambatan finansial. Di kampus, meskipun aku sibuk dengan tugas-tugas dan jadwal kuliah yang padat, pikiranku selalu kembali kepada Danu. Aku tahu dia berjuang di tempatnya, sama seperti aku berjuang di sini. Kadang rasa bersalah menghantuiku. Aku merasa seolah-olah aku mengeksploitasi kebaikannya, meski aku tahu itu bukan niatku. Pada semester keempat, aku memutuskan untuk mengambil pekerjaan tambahan. Selain bekerja di kafe, aku mulai menjadi asisten dosen yang menambah penghasilan. Aku bertekad untuk tidak terlalu membebani Danu lagi, tetapi hal itu malah membuatku kelelahan. Pernah suatu malam aku menelpon Danu setelah selesai bekerja. Suaraku terdengar lelah dan ia segera menyadarinya. Alina, kamu kenapa? Kamu kayak capek banget. Katanya dengan nada khawatir. Mas, aku gak apa-apa, aku cuma habis kerja lembur. Jawabku mencoba menyembunyikan kelelahan di suaraku. Lembur? Kamu kerja di mana lagi? Tanyanya tajam. Aku terdiam, bingung bagaimana menjelaskannya. Tapi Danu tidak bodoh. Ia tahu aku mencoba mengambil beban darinya. Dan hal itu justru membuatnya marah. Alina, aku sudah bilang tugas kamu cuma kuliah. Kenapa kamu malah sibuk cari kerja? Aku gak mau kamu sakit atau nilai kuliahmu turun gara-gara kamu maksa kerja terlalu keras. Katanya dengan tegas. Mas, aku cuma ingin bantu. Aku gak mau terus-terusan jadi beban buat mas. Jawabku lirih. Alina, katanya. Suaranya melembut. Kamu bukan beban. Kamu adalah alasan aku bekerja keras. Kalau kamu sampai sakit atau gagal karena ini, semua yang aku lakukan akan sia-sia. Jadi tolong, jangan pikirkan soal aku. Fokus saja ke kuliahmu. Aku mengangguk,
meski ia tidak bisa melihatnya. Kata-katanya membuatku tersentuh. Tetapi juga semakin membuatku sadar betapa besar cinta dan pengorbanannya untukku. Namun, meskipun aku berhenti mengambil pekerjaan tambahan, kekhawatiran tentang Danu tidak pernah hilang. Pada suatu malam, saat aku sedang menyelesaikan tugas, teleponku berdering. Itu dari tetangga Danu. "Alina, maaf kalau aku mengganggu malam-malam begini. Tapi Mas Danu tadi pingsan di pabrik. Sekarang dia sudah dibawa ke klinik terdekat," kata suara di ujung telepon. Darahku seakan berhenti mengalir. "Mas Danu pingsan? Kenapa? Dia baik-baik aja kan?" tanya aku panik. "Dia terlalu lelah sepertinya. Kamu perlu pulang, Alina," jawabnya. Malam itu aku langsung memesan tiket untuk pulang ke kota tempat Danu tinggal. Sepanjang perjalanan, pikiranku penuh dengan bayangan buruk. Bagaimana jika aku kehilangan satu-satunya keluarga yang kumiliki? Bagaimana jika aku tidak sempat mengatakan betapa aku mencintainya? Saat tiba di klinik, aku melihat Danu terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya yang biasanya tersenyum cerah, kini tampak pucat dan tirus. Ia mencoba tersenyum saat melihat aku masuk. Tapi, aku tahu senyum itu dipaksakan. "Mas," aku langsung duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang terasa dingin. "Alina, kok kamu pulang?" "Aku gak apa-apa, cuma kecapean." "Aku gak apa-apa, cuma kecapean," katanya, suaranya nyaris berbisik. "Mas gak usah bohong lagi, aku tahu Mas kerja terlalu keras," jawabku dengan air mata yang mulai mengalir. Danu hanya diam. Untuk pertama kalinya, aku melihat kelemahan yang selama ini ia coba sembunyikan dariku. Dokter datang dan menjelaskan bahwa Danu mengalami kelelahan akut dan tekanan darah yang sangat rendah. Jika ia terus memaksakan diri, kondisinya bisa memburuk. "Mas harus berhenti kerja dulu, Mas perlu istirahat," kataku tegas. "Tapi kalau aku berhenti kerja, kamu gimana? Uang buat kuliah kamu dari mana?" tanyanya lemah. "Mas, aku bisa cari cara lain. Aku gak peduli kalau harus kerja lebih keras. Tapi aku gak mau kehilangan Mas," kataku sambil menahan isak tangis. Akhirnya, Danu setuju untuk tetap mengambil cuti dari pekerjaannya. Meski aku tahu itu bukan keputusan yang mudah baginya. Selama beberapa minggu berikutnya, aku tinggal di rumah untuk merawatnya. Aku mengatur keuanganku dengan ketat. Bahkan, aku menjual beberapa barang pribadiku untuk membantu biaya pengobatannya. Namun dalam keheningan malam, aku tahu bahwa ini bukan solusi jangka panjang. Aku harus menemukan cara untuk membuat hidup kami lebih baik, tanpa terus-menerus mengorbankan Danu. Di sanalah konflik batinku semakin dalam. Setelah bertahun-tahun belajar keras, aku akhirnya lulus dengan predikat terbaik. Itulah momen yang selama ini aku impikan. Momen yang aku rasa seharusnya bisa kurayakan bersama Danu. Orang yang telah membantuku melewati semua kesulitan. Aku mendapatkan tawaran pekerjaan bergengsi dari sebuah perusahaan multinasional. Sebuah pencapaian yang bahkan sulit aku bayangkan ketika pertama kali datang ke kota ini dengan hanya berbekal mimpi. Tentu saja, pencapaian ini adalah bukti dari kerja keras dan dukungan tanpa henti dari Danu. Namun, meski kebahagiaan itu datang, ada perasaan kosong yang mengendap di hatiku. Aku sukses, tapi Danu sudah lama tidak ada kabar darinya. Aku mencoba menghubunginya berulang kali. Ponsel Danu selalu mati dan saat aku menelpon ke rumah kontrakannya, suara tetangga yang menjawab tidak bisa memberikan kalimat yang jelas. Mereka hanya berkata bahwa Danu sudah tidak tinggal di sana lagi. Perasaan khawatir semakin mendalam. Apa yang terjadi pada Danu? Kenapa ia tidak memberi kabar? Apakah ia baik-baik saja? Pada akhirnya, aku memutuskan untuk kembali ke kota asal, berharap menemukan jawaban dari kekosongan yang selama ini aku rasakan. Aku mengunjungi tempat-tempat yang dulu kami lewati bersama. Dan meskipun banyak hal yang telah berubah,
Aku masih bisa merasakan jejak-jejak kenangan kami. Aku berkeliling mencari tahu kabarnya, bertanya pada teman-teman lama. Tetapi semuanya menjawab dengan kebingungan atau hanya menunduk. Seakan tahu sesuatu yang tidak bisa mereka ungkapkan. Aku akhirnya menuju rumah kontrakan lama kami. Saat aku mengetuk pintu, seorang pria parubaya membuka pintu dengan wajah yang terlihat asing. Setelah aku menjelaskan siapa aku, pria itu tersenyum sedih dan mengundangku masuk. "Alina ya, aku tahu tentang kamu. Danu sering bercerita tentangmu. Tapi dia sudah pindah dari sini sekitar setahun yang lalu," katanya. "Setahun yang lalu? Lalu dia kemana?" Aku terkejut. Pria itu terlihat ragu-ragu sejenak. Lalu akhirnya menjawab, "Danu, dia jatuh sakit. Dia bilang dia gak mau mengganggu hidupmu yang sudah sukses. Jadi dia pergi tanpa meninggalkan alamat. Yang kami tahu, dia pindah di sebuah tempat yang jauh dari sini untuk istirahat. Tapi dia gak pernah kembali ke sini setelah itu." Aku terdiam. Ada sesuatu yang aneh dalam kata-kata pria itu. Danu selalu menjaga jarak dari orang-orang yang ia sayangi ketika ia merasa mereka sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Tetapi tidak ada yang pernah mengajakku untuk benar-benar mengerti seberapa besar ia berkorban. Ia menginginkan aku untuk sukses dan melupakan segala penderitaan yang ia alami. Aku pergi dari rumah kontrakan itu dengan perasaan kosong. Setiap langkahku terasa berat, seakan seluruh dunia seakan menekan dadaku. Aku tidak bisa membiarkan Danu pergi begitu saja. Aku harus menemukan dia, memastikan bahwa dia baik-baik saja, dan meminta maaf atas semua waktu yang telah aku lewatkan tanpa memberi perhatian lebih padanya. Aku mulai mencari tahu lebih jauh, memanfaatkan koneksi yang ada, dan melakukan segala cara untuk menemukan jejak Danu. Berbulan-bulan berlalu, dan dalam perjalanan itu, aku mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah benar-benar kuperhatikan sebelumnya. Danu bukan hanya sosok yang merawatku. Ia adalah orang yang rela berkorban segalanya untuk orang lain tanpa pernah meminta apa-apa. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa yang telah kulakukan untuk Danu? Apa yang telah aku berikan untuknya selain ucapan terima kasih yang selalu terasa kosong? Dengan pekerjaan baru yang menjanjikan dari hidupku, akhirnya aku mulai stabil. Aku merasa seperti semua yang kumiliki adalah hasil dari pengorbanannya. Tapi saat aku mulai menyadari hal itu semua sudah terlambat. Danu hilang tanpa jejak, dan aku merasa seolah aku telah kehilangan sosok yang telah membimbingku lewati banyak hal dalam hidupku. Akhirnya, setelah berbulan-bulan pencarian yang tak membuahkan hasil, aku memutuskan untuk kembali ke kota asal dan menulis surat untuk Danu. Surat itu aku tulis dengan hati yang penuh penyesalan dan cinta. "Mas Danu, jika suatu hari kamu membaca surat ini, aku ingin kamu tahu betapa besar rasa terima kasihku padamu. Kamu adalah orang yang membuat aku merasa hidup, yang memberikanku harapan ketika aku tidak tahu harus berbuat apa. Semua yang aku capai hari ini tidak lepas dari pengorbananmu. Aku minta maaf jika aku tidak pernah cukup menunjukkan betapa berharganya dirimu bagiku. Aku minta maaf jika aku pernah melupakan semua yang telah kamu lakukan demi aku. Mas Danu, aku ingin kamu tahu bahwa aku berjanji akan hidup dengan lebih baik dan membuatmu bangga. Aku akan melanjutkan perjalanan kita bersama, meskipun hanya dalam kenangan. Aku tidak akan pernah melupakanmu, karena kamu adalah bagian dari diriku. Dengan cinta, Alina." Aku meletakkan surat itu di meja kecil yang dulu sering kami gunakan untuk makan bersama. Di rumah kontrakan yang telah kosong dan sepi. Meski aku tahu surat itu mungkin takkan pernah sampai ke tangan Danu, aku merasa sedikit lega. Namun dalam hatiku, aku tahu bahwa Danu akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Aku merasa ada yang kurang dalam hidupku. Semua pencapaian dan kesuksesan ini terasa kosong tanpa kehadiran orang yang telah berkorban begitu banyak untukku. Setiap kali aku meraih sesuatu, aku selalu membayangkan Danu akan ada di sana. Memberi ucapan selamat dengan senyum hangatnya yang penuh dengan kebanggaan. Tapi kenyataannya, aku tidak tahu di mana dia sekarang.
Tidak ada kabar, tidak ada petunjuk, hanya kekosongan yang menggerogoti hati. Hari-hari yang aku jalani di kantor terasa semakin menyesakan. Meskipun rekan-rekan kerjaku memuji kesuksesanku, aku tahu ada sesuatu yang lebih penting yang hilang. Aku tidak pernah bisa menikmati apapun jika aku tidak tahu apa yang terjadi pada Danu. Aku merasa seakan-akan telah mengabaikan orang yang telah memberikan seluruh hidupnya untukku. Sementara aku sibuk mengejar impian yang aku rasa tidak lengkap tanpa dia. Aku memutuskan untuk mencari Danu. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebingunganku. Meratapi kesuksesan yang seolah-olah tidak memiliki arti. Aku ingin berbicara dengannya, mengungkapkan rasa terima kasihku yang selama ini tak pernah cukup aku ucapkan. Aku ingin memastikan bahwa ia baik-baik saja, bahwa ia tahu bahwa betapa berharganya dirinya dalam hidupku. Aku mulai mencari petunjuk-petunjuk kecil, bertanya pada teman-teman lama, mencoba menghubungi kenalan-kenalan yang mungkin masih mengetahui keberadaannya. Setiap informasi yang aku dapatkan hanya mengarah pada jalan buntu, membuat hatiku semakin resah. Tapi aku tidak mau menyerah. Aku merasa semakin aku mencari, semakin aku merasa ada sesuatu yang harus aku lakukan untuk membayar kembali semua kebaikan yang telah Danu berikan padaku. Suatu hari, aku memutuskan untuk kembali ke kota tempat Danu dulu tinggal. Tempat-tempat yang pernah kami lewati bersama. Meskipun kini terasa asing dan jauh berbeda, aku berjalan menyusuri jalan-jalan yang pernah menjadi saksi perjuangan kami. Berharap menemukan sesuatu, entah itu petunjuk atau bahkan hanya kenangan yang bisa mengarahkanku padanya. Aku pergi ke rumah kontrakan lama kami, dan kali ini aku bertanya pada semua orang yang mungkin masih tinggal di sekitar situ. Namun jawabannya masih sama, tidak ada yang tahu kemana Danu pergi. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka belum melihatnya selama berbulan-bulan. Dan beberapa bahkan hanya memberikan pandangan kosong. Seolah mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan. Aku mulai merasa putus asa. Tetapi aku tahu, aku tidak bisa berhenti di situ. Danu pasti ada di suatu tempat. Aku harus menemukannya apapun caranya. Di sebuah kafe kecil yang biasa kami kunjungi bersama dulu, aku bertemu dengan seorang barista yang mengenali namaku. Alina ya? Aku ingat kamu, Danu sering datang ke sini. Terakhir kali aku melihatnya mungkin sudah setahun yang lalu. Tapi dia bilang akan pergi ke tempat yang lebih tenang untuk istirahat. Sejak itu, aku gak pernah lihat dia lagi. Aku merasa ada harapan baru, meskipun jawaban itu masih samar. Tempat yang lebih tenang. Mungkin itu adalah tempat di luar kota. Tempat yang jauh dari keramaian. Tempat yang diinginkan Danu untuk bisa beristirahat dengan tenang. Aku menanyakan lebih lanjut, mencoba untuk menggali informasi lebih dalam. Barista itu akhirnya memberitahu sebuah nama daerah di luar kota. Sebuah tempat yang dikenal dengan keindahan alamnya yang sepi dan tenang. Mungkin Danu sedang berada di sana, jauh dari kehidupan yang penuh dengan tekanan. Tanpa pikir panjang, aku membeli tiket untuk pergi ke tempat itu. Perasaan khawatir dan harapan berganti mengisi pikiranku sepanjang perjalanan. Setiap detik terasa begitu panjang. Dan dalam hati aku bertanya-tanya, apakah aku akan menemukannya? Apakah dia masih mengingatku? Akhirnya, setelah berjam-jam perjalanan, aku tiba di daerah yang dimaksud. Keindahan alam sekitar begitu tenang. Namun, hatiku tetap tidak bisa merasa tenang. Aku mencari tahu lebih lanjut tentang tempat ini. Bertanya pada penduduk setempat, dan akhirnya seorang wanita tua yang bekerja di toko kecil memberi petunjuk. Anak muda itu Danu ya? Dia tinggal di sebuah pondok kecil di dekat hutan. Jauh dari sini. Beberapa bulan yang lalu dia datang ke sini, mengatakan ingin beristirahat sejenak, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Tapi dia sudah lama tidak datang kemari. Dengan petunjuk tersebut, aku melanjutkan perjalanan menuju pondok itu. Setiap langkah terasa semakin berat, tetapi aku tahu ini adalah satu-satunya kesempatan yang aku punya. Aku berharap dan berdoa agar Danu masih berada di sana.
agar aku bisa bertemu dengannya lagi. Pondok itu terletak di ujung jalan kecil yang berkelok-kelok, tersembunyi di balik pepohonan. Ketika aku sampai di sana, aku melihat sebuah bangunan kayu yang sederhana, sepi, dan hampir terlupakan oleh dunia. Aku mengetuk pintu dengan penuh harap. Dan setelah beberapa detik, pintu terbuka dengan perlahan. Danu berdiri di sana dengan wajah yang sudah lebih tua, tampak lebih lelah, tapi masih dengan senyum yang sama yang dulu selalu memberiku rasa aman. "Alina?" Suaranya terdengar terkejut, tapi ada kehangatan dalam tatapannya. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua kata yang selama ini ingin aku ucapkan terasa begitu kosong dan tidak penting. Aku hanya bisa berlari dan memeluknya erat, merasakan kehangatan tubuhnya yang kini terasa lebih rapuh. "Aku hampir kehilanganmu, Mas," bisikku. Air mata menetes tanpa aku bisa menahan. Danu hanya memelukku lebih erat, seakan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Perjalanan pencarian itu membawaku kembali ke kota kecil tempat kami tinggal dulu. Namun, aku tidak menemukan Danu di tempat yang biasa ia tinggali. Setiap sudut kota yang aku datangi terasa asing dan penuh kenangan. Tetapi, Danu tak kunjung kutemui. Rumah kontrakan yang pernah kami tempati kini kosong. Pintunya tertutup rapat dan tampaknya tak ada jejak kehidupannya yang tersisa. Aku berjalan tanpa arah, berusaha mengingat kembali setiap tempat yang mungkin ia kunjungi. Setiap sudut yang pernah menjadi saksi bisu dari perjuangan kami. Kota ini penuh dengan kenangan tentang saat-saat sulit yang kami jalani bersama. Dan tentang Danu yang selalu ada untukku tanpa keluh kesah. Aku kembali ke kafe kecil yang pernah menjadi tempat kami berbagi cerita. Barista yang dulu sering melayaniku sudah tidak bekerja lagi di sana. Dan beberapa pelanggan yang kutanya hanya memberi pandangan kosong. Tidak tahu atau tidak mau tahu apa yang telah terjadi pada Danu. Setiap pertanyaan yang aku lontarkan hanya membuat hatiku semakin berat. Kenapa tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya? Aku merasa kelelahan, fisik dan emosional. Setelah berhari-hari mencari tanpa hasil, rasa putus asa mulai menyelubungi diriku. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku akan benar-benar bisa menemukan Danu? Apakah dia masih ada di kota ini? Ataukah dia benar-benar pergi untuk selamanya, seperti yang selalu ia rencanakan? Di malam yang kelam, aku duduk di bangku taman yang pernah menjadi tempat favorit kami untuk berbicara tentang impian dan masa depan. Aku teringat kembali pada janji-janji yang pernah kami buat saat kami berdua bertekad untuk menjalani hidup yang lebih baik. Apapun yang terjadi. Namun sekarang, semua itu terasa seperti mimpi yang telah lama pudar. Saat aku tenggelam dalam pikiranku, tiba-tiba seseorang menghampiriku. Aku menoleh dan melihat seorang pria mengenaliku. Matanya tajam, tetapi ada kebaikan yang tercermin di sana. "Alina, aku ingat kamu, Danu sering cerita tentangmu." Hatiku berdegup kencang. "Kamu tahu di mana dia?" Tanyaku penuh harap. Pria itu mengangguk pelan. "Aku tahu dia, tapi dia sudah pergi. Aku rasa dia tidak ingin ada yang tahu keberadaannya sekarang." "Pergi kemana?" "Ke sebuah tempat yang jauh dari sini. Dia merasa lelah, merasa seperti telah menyelesaikan misi hidupnya. Dia tidak ingin mengganggu hidupmu lagi." Pria itu berhenti sejenak menatapku dengan mata yang penuh simpati. "Dia ingin melihatmu bahagia, Alina. Itu yang selalu dia inginkan." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Rasanya ada jutaan perasaan yang campur aduk dalam dadaku. Ada rasa sakit, penyesalan, dan juga rasa cinta yang begitu mendalam. Aku telah mengejar kesuksesanku sendiri, tetapi aku melupakan orang yang telah mengorbankan begitu banyak untukku. Aku tidak tahu di mana dia sekarang, pria itu melanjutkan. "Tapi jika kamu benar-benar ingin menemukannya, mungkin ada petunjuk di tempat yang pernah dia singgahi, di pondok kecil yang dia sebut sebagai tempat untuk istirahat." Hatiku berdebar lebih keras. "Di pondok kecil, di mana itu?" Pria itu memberikan petunjuk singkat tentang arah menuju tempat itu. Aku mengucapkan terima kasih dengan suara yang hampir tak terdengar, kemudian bergegas pergi. Tidak sabar untuk mengikuti jejak yang baru saja aku peroleh.
Perasaan gugup dan cemas menyelimuti aku sepanjang perjalanan menuju pondok kecil yang disebutkan. Setiap langkah yang kutempuh terasa seperti langkah menuju takdir. Seperti perjalanan yang akan menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apakah aku akan menemukan Danu atau hanya sebuah kenyataan pahit yang harus aku terima. Namun satu hal yang pasti, aku tidak bisa berhenti mencari. Aku harus tahu bagaimana akhirnya. Meskipun rasa takut itu selalu ada. Ketika aku tiba di lokasi yang ditunjukkan, aku melihat sebuah pondok kecil kayu yang terpencil di tengah hutan. Tempat itu tampak sangat sepi. Bahkan seakan waktu berhenti di sana. Danu pernah mengatakan bahwa ia ingin hidup jauh dari hiruk-pikuk kota mencari kedamaian. Mungkin ini adalah tempat yang tepat baginya untuk menemukan ketenangan. Aku mendekati pondok itu dengan hati berdebar. Setelah beberapa detik berdiri di depan pintu, aku mengetuk pintunya dengan perlahan. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Berharap ada jawaban yang kutunggu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka perlahan. Dan seorang pria dengan wajah yang kurindukan muncul di ambang pintu. Itu Danu, wajah yang tampak lebih tua. Lebih lelah, tetapi senyum yang selalu masih kuingat masih terpancar dari matanya. Alina, suaranya terdengar terkejut tetapi penuh kehangatan. Aku hampir tidak bisa berkata apa-apa. Rasanya, setelah semua waktu yang terbuang, aku akhirnya menemukan jawabannya. Semua rasa sakit, semua penyesalan, seakan menghilang begitu saja ketika aku melihat wajahnya yang penuh kedamaian. Apa yang terjadi, Mas? Aku bertanya, suaraku gemetar. Kenapa kamu tidak memberitahu aku? Danu tersenyum lembut lalu memelukku. Aku hanya ingin kamu bisa hidup dengan bahagia, Alina. Aku ingin kamu mengejar impianmu tanpa mengkhawatirkan soal aku. Aku tidak pernah ingin menghalangi jalanmu. Aku menggelengkan kepala, merasa sakit karena tahu aku telah kehilangan waktu berharga yang bisa kuhabiskan bersamanya. Tapi aku tidak bisa bahagia tanpamu, Mas. Kamu adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Danu menatapku dengan tatapan yang penuh pengertian. Aku tahu, Alina, itu sebabnya aku kembali. Aku memberitahumu bahwa aku tidak akan pergi selamanya. Dengan kata-kata itu, seolah semuanya kembali seperti dulu. Aku dan Danu kembali bersama dalam perjalanan hidup. Meski jalan kami mungkin tidak lagi sehalus dulu. Dari tetangga lamanya, aku mendengar cerita yang membuatku menangis. Danu telah kehilangan segalanya demi membiayai pendidikanku. Ia bahkan ditinggalkan oleh kekasihnya karena tidak punya waktu dan uang untuk menikah. Kini ia hidup sederhana, bekerja serabutan untuk bertahan. Setiap kata yang kudengar terasa seperti jarum yang menusuk. Selama ini, aku selalu berpikir bahwa Danu adalah seseorang yang mampu mengatasi segala rintangan. Seseorang yang bisa bangkit dari segala kesulitan. Tapi kenyataannya, ia telah berkorban begitu banyak demi aku. Kehidupan pribadinya hancur, dan aku tidak pernah menyadari itu. Terjebak dalam kesibukanku mengejar impian. Aku merasa hancur, merasa sangat egois, karena terlalu fokus pada diriku sendiri. Tetangga itu menceritakan bagaimana Danu bekerja keras setiap hari, menghabiskan waktu lembur di pabrik, dan melakukan pekerjaan serabutan untuk memastikan aku tidak kekurangan apapun. Dia bahkan tidak pernah mengeluh. Meskipun aku tahu pasti dia merasa lelah, kehabisan tenaga dan tertekan. Setiap kali ia pulang ke rumah kontrakan, tubuhnya lelah, tetapi senyumnya tetap ada. Memberi harapan padaku untuk masa depan yang lebih baik. Namun ada satu hal yang benar-benar menghancurkan hatiku. Kekasih Danu, wanita yang dulu sangat berarti baginya, akhirnya pergi. Ketika Danu tidak bisa memberikan waktu untuknya, dan ketika kondisi finansialnya tidak membaik, meskipun telah berusaha sekuat tenaga, kekasih itu memilih untuk meninggalkan Danu dan mencari kebahagiaan di tempat lain. Aku tidak tahu seberapa besar rasa sakit yang Danu rasakan saat itu.
Tetapi aku bisa merasakannya sekarang. Kekasih yang pergi, masa depan yang hancur. Semuanya karena pengorbanan tanpa batas yang ia lakukan untukku. Aku merasa tak termaafkan. Aku tak bisa membayangkan bagaimana Danu bisa begitu sabar dan tulus memberikan segala untukku. Sementara aku tidak pernah menyadari betapa besar beban yang ia pikul. Bagaimana bisa aku begitu egois? Hanya berpikir tentang kelulusanku dan tidak peduli tentang bagaimana perasaannya. Semua pengorbanan itu, semua penderitaan yang ia alami, tidak bisa kubayar dengan apapun. Dengan hati yang penuh penyesalan, aku pergi menemui Danu di pondok kecilnya. Tidak ada kata-kata yang bisa mewakili rasa bersalahku. Aku hanya ingin melihatnya, ingin tahu bagaimana ia sekarang. Ketika aku sampai, aku mendapati Danu sedang duduk di bangku kayu depan pondok dengan wajah yang sedikit lebih keriput dari sebelumnya. Meski terlihat tampak tua, senyumnya tetap menghangatkan hatiku. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Matanya tidak lagi penuh dengan harapan yang dulu. Ini ada kelelahan yang jelas terpancar, kelelahan yang lebih dalam daripada sekedar fisik. Aku duduk di sampingnya, merasa canggung. Tak tahu bagaimana memulai percakapan. "Mas," kataku, suaraku bergetar. "Aku baru tahu semuanya. Semua yang kamu lakukan untukku, semua pengorbanan yang kamu buat. Aku tidak tahu harus berkata apa." Danu menatapku dengan tatapan lembut, seolah ia memahami beban yang aku rasakan. "Aku tidak pernah meminta apapun, Alina. Aku hanya ingin kamu bisa menjalani hidupmu dengan bahagia. Itu sudah cukup bagiku." Tapi aku tahu itu tidak cukup. Aku merasa hancur. "Tapi aku menyakitimu, Mas. Aku tidak pernah tahu bagaimana kamu menderita. Aku terlalu sibuk mengejar impian tanpa peduli apa yang kamu alami. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku berjanji akan melakukan apapun untuk memperbaikinya." Danu menarikku ke dalam pelukannya, dan kami berdua saling berbagi kehangatan. Seolah dunia di sekitar kami berhenti sejenak. Setelah semua perjuangan, setelah semua kehilangan, akhirnya kami berdua menemukan jalan kembali satu sama lain. Ini bukanlah akhir dari cerita kami, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang kami akan jalani bersama. Aku tahu kami akan menghadapi banyak tantangan di masa depan. Tetapi satu hal yang pasti, kami tidak akan pernah lagi terpisah. Kami akan terus berjalan bersama, mendukung satu sama lain dan menciptakan kebahagiaan yang sudah lama hilang. Karena sekarang aku mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang pencapaian pribadi, melainkan tentang berbagi kebahagiaan dengan orang yang kita cintai. Pernikahan kami menjadi bahan perbincangan yang tidak pernah kubayangkan. Tidak hanya di kalangan teman-temanku, tetapi juga di masyarakat. Beberapa orang mulai menyebar gosip, menyuarakan pendapat mereka yang kasar tentang hubungan kami. "Alina menikahi pria tua miskin, apa dia sudah gila?" kata teman-temanku yang dulu selalu mendukungku. Aku bisa mendengar tawa mereka yang tajam, penuh dengan ejekan dan sindiran. Mereka bertanya-tanya mengapa aku memilih Danu, seorang pria yang jauh lebih tua dariku dan yang tampaknya tidak punya banyak hal untuk ditawarkan. Selain kerja keras dan pengorbanannya yang besar, mereka tidak tahu apapun tentang kisah kami. Tidak tahu betapa dalamnya rasa terima kasihku kepada Danu, atau bagaimana ia telah merawatku sejak aku masih anak-anak yang terlunta-lunta di jalanan. Tapi kata-kata itu tetap menusuk, membuatku merasa cemas dan ragu. Aku tahu pernikahan ini tidak seperti yang mereka harapkan, atau seperti yang orang lain anggap sempurna. Danu bukanlah pria kaya dengan segala kemewahan. Dan kami bukan pasangan yang dipandang ideal oleh masyarakat. Namun bagi aku, dia adalah segalanya.
Dia adalah orang yang telah memberiku cinta tanpa syarat, yang telah menuntun dan mengajarkanku arti kehidupan yang sesungguhnya. Dia adalah rumah bagiku, tempat aku merasa aman dan dihargai. Aku mencoba untuk mengabaikan komentar-komentar itu. Tetapi setiap kali aku mendengar bisikan mereka, rasa sakit itu tetap ada. Aku seringkali merasa seperti berada di tengah-tengah dunia yang menilai hubungan kami dari luar tanpa benar-benar memahami apa yang ada di dalam hati kami. Aku merasa dihina, dihujani dengan tanya-tanya tentang mengapa aku memilih jalan ini. Tentang mengapa aku mengorbankan masa depan yang cerah untuk pria seperti Danu. Ada kalanya aku merasa ingin menyerah. Ingin melarikan diri dari semua hinaan itu. Tetapi kemudian aku melihat Danu. Meskipun wajahnya sedikit lebih keriput dan tubuhnya lebih lelah karena bekerja keras setiap harinya, matanya tetap penuh dengan cinta yang tulus untukku. Ketika aku merasa terpuruk dan cemas, ia selalu ada untuk menguatkan. Kita tidak perlu peduli apa kata orang, katanya suatu malam, saat aku duduk di sampingnya dengan hati yang gelisah. Yang terpenting adalah kita bahagia selamanya. Aku memeluknya erat, merasa hangat dan tenang di pelukannya. Danu tidak pernah meminta apapun dariku, kecuali cinta dan kebersamaan. Sungguh, itu sudah cukup bagiku. Aku menyadari bahwa meskipun dunia mungkin tidak setuju dengan pilihan kami, yang terpenting adalah kami berdua saling mencintai dan saling mendukung. Kami telah melalui begitu banyak hal bersama, dan kami tidak akan membiarkan apapun, termasuk pandangan orang lain, menghancurkan apa yang kami bangun. Namun, meskipun kami berusaha untuk tetap kuat, aku tahu bahwa setiap hari kami harus menghadapi pandangan sinis, bisikan mengejek, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah berhenti. Bahkan ketika aku berusaha membuktikan bahwa aku bahagia dengan pilihan hidupku, aku tetap harus menghadapi kenyataan bahwa sebagian orang tidak akan pernah mengerti. Aku merasa sangat tertekan oleh semua ini. Bahkan, aku sempat bertanya-tanya apakah kami melanjutkan hal yang benar atau jika aku terlalu naif dalam memilih hidup ini. Tapi, kemudian aku teringat lagi pada masa-masa kami bersama, pada setiap pengorbanan yang telah dilakukan Danu untukku. Jika aku bisa memilih, aku tetap memilih dia. Aku memilih cinta ini, meskipun dunia menganggapnya tidak sesuai dengan standar mereka. Hari-hari yang penuh tantangan itu perlahan mengajarkanku banyak hal. Aku belajar untuk lebih sabar dan lebih kuat menghadapi dunia yang kadang tidak adil. Aku mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pandangan orang lain, tetapi dari rasa damai dalam hati kita sendiri. Aku dan Danu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kami hanya perlu membuktikan bahwa cinta kami itu nyata. Dan kami siap menjalani hidup bersama meskipun jalan yang kami pilih tidak mudah. Bahkan dalam masa-masa sulit, aku mulai merasa bahwa pernikahan kami yang dianggap aneh oleh banyak orang adalah sebuah kisah cinta yang luar biasa. Kisah tentang dua hati yang menemukan jalan mereka meskipun dunia mencoba menghalangi mereka. Aku tidak akan pernah menyesali pilihan ini. Karena bagiku, hidup ini bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi tentang memilih jalan yang membuat kita bahagia. Dan aku tahu, aku bahagia dengan Danu. Aku memutuskan untuk menghadapi hinaan itu dengan kepala tegak. Kami tidak perlu takut atau malu dengan hubungan kami ini. Kami sudah cukup melalui banyak hal untuk bisa berdiri di sini bersama. Dan aku tahu itu lebih berharga dari apapun. Aku hanya berharap bahwa suatu hari nanti, orang-orang yang mengkritik kami bisa melihat indahnya cinta yang kami miliki.
Saat resepsi pernikahan, aku berdiri di depan para tamu, menatap mereka dengan perasaan campur aduk, senang, cemas, dan penuh haru. Ini adalah momen yang sangat berarti, bukan hanya bagi kami berdua, tetapi juga bagi semua orang yang hadir. Aku tahu mereka mungkin datang dengan pandangan mereka yang sudah terbentuk, dengan asumsi mereka tentang hubungan kami yang berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat itu, aku ingin mereka tahu siapa Danu sebenarnya, betapa besar pengorbanannya, dan mengapa aku memilihnya. Aku memandang Danu yang berdiri di sampingku. Wajahnya penuh dengan kebanggaan. Meskipun aku tahu di balik senyum itu, dia masih merasa canggung berada di tengah sorotan. Ia bukan tipe orang yang suka diperhatikan. Tetapi hari ini, aku melihat semua orang melihatnya. Aku ingin semua orang melihatnya. Melihat betapa luar biasanya dirinya. Selamat malam semua, kataku dengan suara yang bergetar. Terima kasih sudah datang di acara kami. Aku ingin berbicara sedikit tentang seseorang yang sangat istimewa dalam hidupku, Mas Danu, suamiku. Aku berhenti sejenak, mengatur napas, dan memandang Danu. Matanya yang hangat itu menatapku penuh perhatian. Seolah ia tahu kata-kata apa yang akan keluar dari bibirku. Aku mulai berbicara, mencoba mengungkapkan apa yang selama ini terpendam dalam hidupku. Jika bukan karena Mas Danu, aku tidak akan ada di sini. Aku tidak akan menjadi apa-apa. Aku lahir dari keluarga yang berkecukupan, tapi hidupku berubah drastis ketika aku menjadi yatim piatu. Aku terjatuh ke jalanan, hidup tanpa arah, sampai aku bertemu dengan Mas Danu. Dia adalah orang yang mengangkatku dari kegelapan. Dia adalah orang yang memberi aku makan ketika aku kelaparan, yang memberi aku perlindungan ketika dunia ini terasa begitu kejam. Aku terdiam sejenak, merasa emosi yang begitu kuat. Aku tidak bisa menghindari air mata yang mulai mengalir. Aku tahu, ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan kepada mereka semua mengapa aku begitu mencintai Danu. Dia tidak hanya memberiku tempat untuk tinggal, tetapi juga memberiku harapan untuk masa depan. Tanpa dia, aku tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya mendapatkan pendidikan, hidup dengan rasa aman atau merasa dicintai. Dia mengorbankan begitu banyak untuk aku, tanpa pernah meminta apapun. Bahkan ketika dia kehilangan cintanya, bahkan ketika dia harus bekerja keras sampai larut malam, dia tidak pernah mengeluh. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa dia. Di antara kerumunan, aku bisa melihat perubahan pada wajah-wajah yang tadinya penuh dengan ejekan. Mereka terdiam, tak bisa berkata-kata. Beberapa dari mereka bahkan terlihat menunduk, seolah mereka menyadari betapa salahnya mereka selama ini. Aku merasa lega, seperti ada beban yang terangkat dari pundakku. Aku tidak ingin membela diri, tetapi aku ingin mereka tahu tentang perjuangan kami. Tentang betapa berharganya cinta yang kami miliki. Aku melanjutkan dengan suara yang lebih mantap, meskipun air mata masih membasahi pipiku. Hari ini aku berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang istri, tapi juga sebagai seseorang yang berhutang nyawa kepada Mas Danu. Dia telah mengubah hidupku, dan aku ingin dia tahu bahwa semua pengorbanan itu tidak akan pernah sia-sia. Aku berjanji untuk mencintainya dengan segala yang aku punya, untuk selalu mendukungnya seperti dia mendukungku. Aku menatap Danu yang kini tampak terharu, matanya mulai berkaca-kaca. Senyumnya semakin lebar, dan aku tahu saat itu juga bahwa kami telah menang. Kami telah mengalahkan segala keraguan, segala hinaan, dan kini kami berdiri sebagai pasangan yang tak tergoyahkan. Para tamu yang tadinya terdiam kini mulai melirik satu sama lain. Beberapa dari mereka terlihat menyesal. Bahkan beberapa wanita tampak terharu. Mereka mulai menyadari betapa kuatnya cinta kami. Betapa dalamnya pengorbanan yang telah Danu lakukan. Dan betapa berharganya hubungan ini. Beberapa orang yang sebelumnya mencibir kami dengan komentar tajam, kini mulai mendekati kami.
Mereka meminta maaf dengan wajah penuh penyesalan, dan aku bisa merasakan kehangatan yang mulai tumbuh di antara kami. Aku tidak menginginkan permintaan maaf mereka, tetapi aku tahu bahwa ini adalah langkah kecil bagi mereka untuk memahami bahwa cinta bukanlah tentang status sosial atau harta, tetapi tentang bagaimana kita saling mendukung, berkorban, dan tumbuh bersama. Danu meraih tanganku, dan aku merasakan bagaimana tangan kita saling menguatkan. "Terima kasih Alina," katanya dengan suara yang berat, seolah mengungkapkan semua perasaan yang tidak bisa ia katakan. "Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Aku tersenyum tipis. Mataku penuh dengan air mata kebahagiaan. "Tidak Mas, kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Saat itu aku tahu bahwa meskipun dunia mungkin tidak selalu memahami hubungan kami tidak membutuhkan pengakuan mereka untuk merasa lengkap. Kini, aku hidup bersama Danu, bahagia. Kami tinggal di rumah kecil yang penuh dengan tawa, kenangan, dan cinta. Setiap hari adalah perjalanan baru yang kami lewati bersama, saling mendukung dan merawat satu sama lain. Meski dunia seringkali tidak memahami kami tidak peduli. Cinta kami sudah cukup untuk memberi arti pada setiap detik yang kami jalani bersama. Danu adalah cinta sekaligus pahlawanku. Ia bukan hanya suami yang selalu ada di sampingku, tetapi juga sosok yang telah memberi arti pada hidupku. Jika bukan karena dia, aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati masa-masa sulit itu. Dia adalah penyelamatku yang mengangkatku dari keterpurukan dan membawaku menuju masa depan yang lebih baik. Kami tidak peduli apa kata orang, karena kebahagiaan kami tidak ditentukan oleh mereka. Kami tahu bahwa cinta kami adalah yang terpenting, dan itu sudah cukup. Dunia bisa menilai, bisa memberikan komentar, bisa menganggap kami tidak sebanding. Tapi kami tahu, kami lebih dari itu. Kami tahu apa yang telah kami lalui bersama. Dan itu adalah sesuatu yang tak bisa dipahami hanya dengan pandangan sepintas. Setiap malam, setelah hari yang panjang, aku duduk di samping Danu, menggenggam tangannya dan merasa bersyukur atas perjalanan ini. Kami telah melewati banyak tantangan, tetapi kami selalu saling menguatkan. Aku tahu, apapun yang terjadi di masa depan, kami akan terus berjalan bersama. Tidak peduli seberapa berat rintangan yang menghadang. Kami telah membuktikan bahwa cinta bukan hanya tentang kesempurnaan, tetapi tentang bagaimana kita saling menerima, memberi, dan berjuang bersama. Dari jalanan yang penuh penderitaan hingga kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kami telah mengukir kisah kami sendiri, dan itu adalah kisah yang paling indah. Kini, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan orang lain, tetapi dari kedamaian dalam hati kita sendiri. Dan bersama Danu, aku merasa lebih lengkap dari sebelumnya. Kami tidak hanya pasangan, tetapi juga sahabat, keluarga, dan satu-satunya orang yang saling mengerti dalam segala hal. Hidup ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi dengan Danu di sisiku, aku tahu kami bisa menghadapinya bersama. Dan itu bagi kami adalah segalanya.